ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها oleh Allah dimudahkan untuk selalu yakin kepada Allah, karena tidak ada yang termahal dalam hidup ini selain keyakinan kepada Allah, ya. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, hidup ini akan jauh lebih mudah, Jadi inti dari hidup ini memang yakin. Orang menderita karena kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Ya, sebentar. Begini nih, Beb, surat Al-Mu'minun, ya, ciri orang alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Penggalannya dulu, ya. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang beriman kepada Allah, ya. Jadi syarat pertama menghuni surga Firdaus adalah keimanan, keyakinan kepada Allah, kemudian khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang yang khusyuk dalam sholat, dan yang ketiga, orang yang memang sangat serius menjauhi segala perkataan, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang adalah menjauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini penting sekali kita pahami, sahabat sekalian, agar kita semua menjadi orang yang sangat serius, menjaga diri dari segala perkataan, pikiran, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Karena setiap kita melakukan sesuatu pasti akan menggunakan waktu kita, ya, menggunakan aset termahal dalam hidup kita, yaitu waktu. Dan setiap waktu ini nanti harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya hari demi hari, bukan jam demi jam, tapi detik demi detik. Semuanya adalah amanah dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa kualitas keislaman kita, lihat berapa banyak kesia-siaan yang kita lakukan. Melihat sesuatu sia-sia tidak, mendengarkan sesuatu sia-sia tidak, mikirkan sesuatu yang sia-sia tidak, bicara sia-sia tidak, kemudian berbuat, ya, berjalan. Kita harus mulai perhitungkan semua yang kita lakukan. Kalau kita ingin termasuk orang yang sukses, orang yang bahagia dan penghuni surga Firdaus, maka kata kuncinya adalah kita tidak boleh melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita harus pastikan setiap pembicaraan kita tuh manfaat. Setiap kali kita berbuat sesuatu membawa manfaat. Setiap kali kita mendengar sesuatu manfaat. Jangan sampai kita melakukan yang tidak manfaat. Misal, ya, sekarang kita yang sangat banyak tercuri waktu itu menurut penelitian adalah menggunakan handphone. Indonesia ini sampai 5 jam lebih sehari untuk scroll HP. Saking seringnya, ya, kita scroll terus sehingga
5 jam waktu terkuras untuk HP, apa yang dilihat? Qadarullah memang sekarang kita hidup di zaman tidak bisa menghindar ya dari teknologi. Seperti halnya kita kan kajian ini juga menggunakan teknologi. Tapi apakah manfaat atau tidak? Ini yang sangat penting kita tafakuri. Kita harus disiplin ini, bahwa setiap kali kita lihat HP, selain kita yang lihat, Allah juga melihat apa yang kita lihat. Jadi bukan hanya kita yang melihat HP, tapi Allah melihat apa yang kita lihat, malaikat juga mengetahui ya, melihat apa yang kita lihat dengan izin Allah, dan HP-nya sendiri ya, si HP ini sendiri ini nanti akan bersaksi di akhirat nanti. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi hati kita. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi perasaan kita. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi kualitas keimanan kita. Maka luar biasa pentingnya bagi kita untuk serius mengevaluasi apa yang kita lihat. Pastikan kalau kita melihat sesuatu sambil lihat ya, misal kita lihat HP nih. Misal kita sedang lihat HP, ini Allah sedang melihat apa yang saya lihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati ya. Sebentar sayang. Ya. Maaf nih, lagi dicoba-coba nih kawan-kawan ya. Jadi kalau kita lihat HP, langsung kita yakin bahwa ini saya sedang melihat ini. Allah juga melihat apa yang saya lihat. Malaikat juga mencatat apa yang saya lihat. HP ini juga akan bersaksi. Dengan begitu kita akan lebih sadar diri ya. Lalu dengan keyakinan seperti itu, semoga kita lebih hati-hati, harus berani kita. Wah, ini nguatin iman atau tidak HP ini. Yang saya lihat ini membuat saya semakin bahagia, makin dekat dengan Allah atau makin jauh. Nafsu selalu menginginkan kita melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Ya, nafsu memang bawaannya begitu. Nah, tapi kita sudah sadar bahwa kita kalau mau bahagia harus mau melawannya, ya. Jangan nurut kepada nafsu yang membuat kita jauh dari Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, semakin kita berani untuk terus berpikir seperti itu, nanti kita ada kemampuan untuk bisa menghindarinya. Apalagi langkah selanjutnya kalau kita sudah begitu dan tetap ingin, ya kita keluarkan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena nafsu itu kendaraannya setan, dan kita jarang sekali berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya kita lepas dari jebakan tipu daya setan ini. Memang setan sudah begitu qadarullahnya bagian menipu kita ya. Tapi kalau kita mau terus berlindung ke Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah Allah menguatkan kita bisa lepas dari tipu daya setan. Nanti gimana caranya? Allah lah yang maha tahu, karena dia yang menguasai hati kita. Nanti kita lebih kuat untuk menghindari kesia-siaan. Apalagi doa ya, supaya kita diberikan perlindungan oleh Allah dan diberikan kemudahan mendapat yang manfaat. Nah, itu dari mata, hindari saja apa yang kira-kira tidak manfaat, yang bisa mengotori hati, karena kalau mata kita sudah tidak manfaat, maka mata maksiat
efek terdekatnya adalah hati kita akan terasa mudah sekali kotor, ya. Mudah sekali hilang nikmatnya ibadah, mudah bagi kita untuk kehilangan nikmatnya munajat. Nanti kita akan kering, sholat kita akan kering, kemudian doa-doa kita juga jadi basa-basi saja, dan kecenderungannya kita akan menyukai yang haram. Kalau pandangan tidak terjaga, nanti yang haram itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, dan yang halal jadi sesuatu yang tidak disukai karena mata tidak terjaga. Yang kedua adalah mulai kita jaga pendengaran juga, ya. Udah, jangan yang tidak ada manfaatnya, karena tiap kita mendengar sesuatu pasti ada waktu yang harus kita pertanggungjawabkan. Sekarang lebih baik baca mata, usahakan lebih akrab dengan ilmu yang manfaat, dengan ayat-ayat Quran, dengan hal-hal yang menguatkan iman. Itu enak nanti, hadirin. Apalagi kalau akrab dengan Al-Quran dan sudah semakin paham, ya, paham maknanya, itu jauh-jauh lebih nikmat. Telinga juga jauhi apa yang tidak manfaat, dengar yang bisa menguatkan iman, dengar yang bisa jadi amal soleh, dengar dakwah, banyak dakwah di medsos juga, ya. Kemudian hindari obrolan tentang yang menjelek-jelekan, kata-kata yang negatif, yang tidak ada manfaat kita dengar, yang kalau kita dengar hanya ngotorin hati. Mau apa? Mau apa? Jangan tergiur untuk dengar obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang ngotorin hati dan yang bukan menjadi kewajiban kita untuk memperbaikinya. Jangan suka gibah, jangan gosip, jangan, termasuk orang-orang yang ngejelek-jelekin kita, udah tidak usah kita dengar. Mau apa? Kecuali kalau yang mengoreksi kitanya orang baik, orang soleh. Tapi kalau yang bicaranya orang yang sekepikirnya, sudah biarin saja. Lalu hindari juga perkataan sia-sia. Udah, mulai sekarang jangan celetak-celetuk. Kita harus belajar diam sebagaimana kita belajar bicara. Tahan dari perkataan apapun yang tidak ada manfaatnya, yang hanya asal bunyi. Tahan dari perkataan celetak-celetuk, komentar-komentar yang bisa membuat orang sakit hati, yang membuat orang bisa terpermalukan, yang membuat orang jadi tidak nyaman. Hati-hati, ya, setiap perkataan kita itu akan jadi masalah. Jangan nanya yang membuat orang susah, terpojok, terpermalukan. Jangan menjawab dengan jawaban yang membuat orang sakit hati. Jangan ya celetak-celetuk sudah, jangan nanya, jangan jawab yang salah, dan jangan juga kita sibuk menjelaskan sesuatu yang memang sudah jelas dan tidak perlu penjelasan, hanya sekedar untuk menunjukkan kepintaran kita. Jangan bicara hanya untuk meramaikan suasana, sehingga perkataannya jadi tidak manfaat. Jangan untuk menunjukkan pengalaman, kepintaran kita, keluasan wawasan. Nggak ada perlu, ya, kita bicara untuk dikagumi orang. Tidak perlu. Banyak diam. Kalau tidak penting bicara itu akan lebih membersihkan hati, lebih mencerdaskan akal pikiran, lebih bisa bijaksana, lebih bisa memahami sesuatu dengan lebih arif. Beda dengan orang yang terlalu banyak bicara, yang sedikit-dikit berkomentar, dikit-dikit celetak-celetuk, dikit-dikit ditanya yang tidak manfaat, pertanyaannya juga yang bisa bikin orang susah.
jawabannya yang bisa bikin orang kecewa. Hindari sekuat tenaga. Banyak senyum, banyak menyimak, banyak berkata baik. Berkata baik itu adalah zikrullah. Berkata baik itu amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu hindari juga perbuatan yang tidak ada manfaatnya, hobi-hobi yang tidak ada manfaat. Bagi kita semua waktu kita adalah untuk amal soleh, bekal pulang kita, ya. Jangan sampai kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak punya nilai apa-apa. Tidak jadi pahala, bahkan bisa jadi dosa. Tapi kan kalau dosa kita bisa tobat. Ya, kalau tobat, misalkan kita menggunakan waktu kita 1 jam, na'udzubillah, untuk berbuat dosa. Kemudian kita tobat. Nah, dosa dihapus, tapi jadi kosong, tidak ada amalnya, ya. Rugi kita tetap. Harus selalu tanya, ini manfaat tidak untuk dunia dan akhirat saya. Begitulah, kalau mau olahraga, pastikan apa nih manfaatnya. Yang seperti pernah diungkap, mau apa olahraga? Mau pamer pakaian, pamer alat olahraga, pamer badan, pamer kekuatan, pamer keahlian. Tidak ada gunanya sama sekali. Kita olahraga supaya badan kita dengan izin Allah jadi lebih sehat, lebih kuat. Untuk apa? Supaya lebih bisa mengabdi kepada Allah. Supaya lebih kuat ibadahnya, lebih kuat memberi manfaat bagi sesama. Itu olahraga. Olahragalah dengan olahraga yang tidak jadi dosa. Karena kita bisa meninggal lagi olahraga. Rugi kalau kita meninggal lagi olahraga dan tidak jadi amal, ya. Yang mau pergi-pergi juga pastikan pergi-pergi kita pergi yang manfaat. Kita kata kuncinya sederhana, yaitu kita harus siap meninggal di tempat itu. Kalau kita mau mengetahui manfaat atau tidak, siapkah kita meninggal? Misal ya, ini tentang rokok. Ini kita tidak membahas tentang hukumnya. Tetapi kalau hukum saya kira sudah banyak yang menyampaikannya. Misalkan rokok, wah ini manfaat, ini tidak manfaat, ini haram, ini makruh. Ya sudah gini aja. Apakah saudara siap meninggal ketika sedang merokok? Sedang menghisap sebagai saatnya. Kalau saudara merasa tidak mau meninggal ketika sedang merokok, maka kita tidak yakin rokok itu manfaat. Kalau merasa itu manfaat, ya siap meninggal. Wah pacaran penting tidak? Misal ada yang bersiap enggak meninggal sedang pacaran. Jadi kata kuncinya diadu dengan saat akhir hayat. Kalau kita berani meninggal ketika sedang melakukan sesuatu, nah lakukanlah yang manfaat. Karena siapa tahu kita meninggal pada waktu melakukannya, ya. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian. Kita coba sekarang berpikir lebih banyak. Termasuk ya bicara pidato seperti ini atau ceramah. Ya berpikir lebih banyak, lebih baik. Tidak usah celetak-celetuk, sekenanya, kata-kata sekeluarnya. Jangan. Akan rugi kita. Biasanya orang menjadi tergelincir sia-sia ketika dia memang tidak takut kepada Allah. Lebih sibuk ingin dikagumi atau ingin diakui, kata-katanya yang menarik, mempesona. Tidak penting bagi kita, ya. Tidak penting kata-kata kita dikagumi orang. Yang paling penting adalah kata-kata kita manfaat. Manfaat ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah sahabatku sekalian, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kalau kita ingin menjadi orang Islam yang baik, kita tidak boleh menggunakan waktu kita untuk yang tidak manfaat.
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling membawa manfaat. Dimanapun kita berada, kita harus bermanfaat dalam skala apapun. Tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah kalau kita melakukan manfaatnya itu dengan penuh keikhlasan. Ya, gitu, Pip. Nah, di sini sudah azan. Bagaimana nih? Kita. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري